Hai semua, terima kasih karena kalian sudah klik video ini di channel Mayan Fanguni. Dan seperti biasa, bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Di video kali ini, kita akan belajar tentang latihan soal kemampuan verbal update 2021. Kita akan mulai dari soal sinonim. Ya, di sini ada nomor 1 sampai nomor 6. Jadi, seperti yang sudah kalian tahu bahwa sinonim merupakan persamaan kata. Artinya, di nomor 1 sampai 6 ini kita akan mencari kata-kata yang mempunyai persamaan makna pada soal. Yuk, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 adalah destinasi. Berarti sinonim dari destinasi adalah A. Penyulingan, B. Deviasi, C. Penyucian, D. Tempat tujuan, atau yang E. Idaman. Kira-kira yang apa ya? Oke, yuk kita bahas dulu. Destinasi. Biasanya kalian kalau di bahasa Inggris tahu sama istilah destination. Atau buat kalian yang suka jalan-jalan nih, pasti tahu kan? Sering banget dengar sama istilah destinasi wisata. Ya, berarti destinasi adalah tempat tujuan. Jawabannya adalah yang D. Gampang ya? Oke, gampang. Lanjut nomor 2. Hexapoda. Sinonim dari hexapoda adalah A. Berkaki 6, B. Berisi 6, C. Segi banyak, D. Bentuk kebangunan, atau yang E. Tata ruang. Yuk, kira-kira yang mana sinonim dari hexapoda? Ya, jawabannya adalah yang A. Berkaki 6. Karena kita tahu ya, hexa itu artinya 6. Sedangkan poda adalah yang berkaitan dengan serangga. Berarti yang lebih tepat adalah berkaki 6. Oke, lanjut ya. Yuk, kita masuk ke nomor 3. Algoritme. Sinonimnya algoritme. A. Irama, B. Alegori, C. Nada dasar, D. Prosedur pemecahan, E. Alternatif. Berarti yang tepat adalah yang mana? Jawabannya adalah yang D ya. Karena algoritme adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah yang sistematis dalam langkah-langkah atau urutan-urutan yang logis. Biasanya untuk pengambilan keputusan atau untuk pemecahan masalah. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah yang D, prosedur pemecahan. Oke, lanjut nomor 4, flegmatis. Sinonim dari kata flegmatis adalah A. Bertemperamen lambat, B. Pragmatis, C. Fleksibel, D. Berbau getah bening, atau yang E. Hipotelis. Jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Bertemperamen lambat. Nah, kenapa kok bisa jawabannya yang A? Karena flegmatis adalah artinya itu bertemperamen lamban, artinya dia tidak mudah terangsang atau mempunyai kebiasaan yang sulit untuk diubah ya, sulit untuk berubah. Itu namanya bertemperamen lamban. Oke, selanjutnya nomor 5. Flamboyan. Sinonim dari flamboyan adalah A. Jenis kaktus, B. Serba mewah, C. Hidup boros, D. Keakraban, E. Daya tarik. Nah, kira-kira yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B. Serba mewah. Nah, kita tahu kan flamboyan itu adalah tumbuhan pelindung yang berdaun rindang. Bunganya itu indah berwarna
Ya, berwarna merah, betul. Nah, atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang gemerlap atau sesuatu yang serba mewah ataupun megah. Berarti sinonim dari flamboyan adalah serba mewah. Gampang ya? Selanjutnya nomor 6, ortodidaktif. Sinonim dari kata ortodidaktif adalah A. Maju dengan belajar sendiri. B. Cara mengajar anak tunagrahita. C. Pendidikan luar biasa. D. Cara belajar siswa aktif. Dan yang E. Rehabilitasi kerusakan tulang. Nah, sinonim yang paling tepat dari kata ortodidaktif adalah yang B ya, cara mengajar anak pada tunagrahita ya, karena ortodidaktif itu cara mengajar anak yang mengalami keterbelakangan mental atau yang biasa disebut dengan tunagrahita. Yuk lanjut soal antonim, yaitu nomor 7 sampai dengan nomor 12. Kalau tadi sinonim itu persamaan kata, maka antonim adalah lawan kata. Berarti yang lawannya gitu ya. Gampangannya seperti itu. Yuk kita lihat dari nomor 7. Kapabel. Antonim dari kata kapabel adalah A. Pandai, B. Bodoh, C. Kredibel, D. Piawai, atau yang E. Rajin. Yuk, kapabel. Kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya adalah yang B, yaitu bodoh. Ya, tentu kita udah sering banget kan dengar sama istilah kapabel ya. Atau sebutan juga untuk orang-orang yang cakap, yang pandai gitu, yang mampu. Nah, lawan kata yang terdekat atau yang paling sering digunakan dari istilah kapabel atau tidak mampu adalah yang B atau bodoh. Gampang banget kan nomor 7? Selanjutnya nomor 8, a priori. Antonim dari kata a priori adalah A. Priori, B. A posteriori, C. Superiori, D. Tanpa kritik, E. Satu pendapat. Kira-kira yang apa ya jawabannya? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kalau kamu terjebak dengan jawaban yang A dengan priori, itu kurang tepat ya. Karena berpikiran penambahan huruf A pada kata a priori sebagai lawan dari kata priori. Biasanya kan pada mikirnya gitu tuh. Sedangkan a priori itu adalah anggapan sebelum mengetahui atau melihat atau menyelidiki keadaan sebenarnya. Sedangkan a posteriori adalah setelah diketahui atau setelah dilihat di keadaan yang sebenarnya. Sehingga lawan kata atau antonim dari kata a priori adalah a posteriori. Berarti jawaban yang paling tepat yang B ya. Selanjutnya nomor 9. Esoteris. Lawan kata dari kata esoteris adalah A. Rahasia, B. Terbuka, C. Isomori, D. Isoterm, E. Persaingan bebas. Jawabannya adalah yang B, yang terbuka. Nah, teman-teman, esoteris itu bersifat khusus atau rahasia. Ya, sedangkan esoteris lawan katanya adalah terbuka. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut nomor 10. Oponen. Antonim dari oponen adalah A. Eksponen, B. Komponen, C. Omnipolen, D. Proponen, E. Kolaborator. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kolaborator. Nah, yuk coba kita bahas dulu. Oponen adalah sebutan untuk pihak lawan ya, seperti penyanggah dalam suatu perdebatan atau diskusi. Sedangkan kolaborator adalah orang yang bekerja sama dengan musuh, sehingga oponen adalah lawan kata dari kolaborator. Jawabannya adalah yang E. Gampang ya? Yuk kita lanjut nomor 11. Antonim dari kata represif adalah A. Preventif, B. Proaktif, C. Mengatasi,
D. Mengekang, E. Menghadapi. Yang paling tepat, antonim dari kata represif adalah yang A. Preventif. Nah, represif itu adalah kata yang bersifat represi atau menekan, menahan, mengekang, ataupun menindas ya, misalnya gitu. Bisa juga diartikan sebagai bersifat menyembuhkan. Sedangkan preventif adalah bersifat mencegah supaya tidak terjadi. Artinya jika tidak terjadi apa-apa maka tidak perlu disembuhkan. Berarti jawabannya adalah yang A, preventif. Nomor 12, nadir. Antonim dari kata nadir adalah A. Titik pandang, B. Takdir, C. Kosong, D. Nadar, E. Zenit. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Zenit. Nah, nadir adalah titik paling rendah. Ya, titik paling rendah dari bulatan cakrawala atau bola langit yang terletak tepat di bawah kaki pengamat atau titik kaki. Sedangkan zenit adalah titik khayal di langit yang tegak lurus di atas bumi terhadap cakrawala atau titik puncak. Sehingga antonim dari nadir adalah zenit, yang E. Oke, selanjutnya adalah kita beralih ke soal analogi dari nomor 13 sampai nomor 15. Nah, pada soal analogi ini bertujuan untuk menguji kemampuan kita dalam mencari kata-kata yang setara atau yang saling berhubungan. Ya, makanya untuk nomor 13 sampai 15 ini kita harus lebih teliti lagi ya daripada sinonim dan juga antonim. Kita mulai dari nomor 13, wajah dan rona. Ya, kira-kira setara dengan yang mana? A. Kertas, tulis, B. Bendera, kibar, C. Cerita, alur, D. Buku, gambar, E. Cat, kuas. Kira-kira yang mana ya? Jawabannya adalah yang B. Bendera dan kibar. Nah, coba yuk kita telusuri dulu. Wajah bisa merona karena suatu hal, ya kan? Seperti bendera, bendera juga dapat berkibar jika terkena sesuatu. Nah, berarti yang paling tepat adalah yang B, bendera dan kibar. Selanjutnya nomor 14, urologi dan alat kelamin. Nah, ini mempunyai kata-kata yang setara dengan A. Botani tumbuhan, B. Sosiologi desa, C. Farmasi obat, E. Keuangan perusahaan, atau yang E. Sosiologi hukum. Jawaban yang paling tepat adalah yang mana ya? Yang A. Botani dan tumbuhan. Oke, jadi urologi adalah ilmu yang mempelajari tentang saluran kemih yang terjadi pada alat kelamin. Sebagaimana kita tahu bahwa botani adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan tumbuh-tumbuhan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A, botani dan tumbuhan. Yuk, kita menuju soal yang terakhir, yaitu soal nomor 15. Dirgahayu, ulang tahun. Sama dengan selamat berbahagia dan apa ya kira-kira? Jawabannya adalah yang C ya, pernikahan. Oke, biasanya kita mendengar kata dirgahayu itu ketika ucapan untuk ulang tahun atau biasanya ada hari kemerdekaan gitu kan. Nah, sedangkan selamat berbahagia adalah ucapan untuk suatu pernikahan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke teman-teman, itu tadi merupakan latihan kemampuan verbal. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu. Dan see you on my next video. Bye!